Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat, salam sehat untuk kita semua. Kita sudah memasuki sesi 3 pada ekonomi sumber daya manusia dan perusahaan. Di sesi ini saya akan membahas mengenai kesempatan kerja dan dalam beberapa slide akan saya paparkan poin-poinnya. Izinkan saya memaparkan materi mengenai kesempatan kerja. Ini hanya ada 9 slide. Kita akan bahas secara cepat dan akan lanjutkan dengan proses diskusi dan riset mendalam. Semoga terlihat. Jadi, kalau kita bicara mengenai kesempatan kerja, kesempatan itu adalah keadaan di mana merepresentasikan jumlah antara permintaan dan lapangan pekerjaan, ataupun banyaknya tenaga kerja yang akan diserap oleh lapangan pekerjaan dan mempunyai kontribusi aktif pada perekonomian. Alasan utama terjadi permasalahan pada kesempatan kerja adalah ya banyak yang mempengaruhi proporsi dari angkatan kerja. Jadi kondisi krisis, kondisi ekonomi, kondisi dorongan akibat adanya pull inflation, post cost inflation, gitu ya, itu menyebabkan terjadinya permasalahan pada tadi kesenjangan antara besaran yang diserap dengan jumlah tenaga kerjanya. Nah, kemudian ini juga memerlukan berbagai rancangan atau setting kebijakan. Bagaimana agar kondisi adanya kesenjangan antara jumlah serapan dengan jumlah tenaga kerja yang tersedia itu tidak jauh. Nah, bagaimana kita memadukan tingkat kebijakan antara negara yang berkembang dengan negara yang maju dalam hal isu mendasar daripada negara itu adalah salah satunya pengangguran atau tingkat pengangguran yang tinggi dan kesempatan kerja yang rendah. Baik, kalau kita lihat bagaimana model atau bentuk dari kurangnya pemanfaatan tenaga kerja menurut Profesor Edgar of Aylward, ada pekerjaan terbuka, kemudian semi pengangguran, jadi pengangguran pekerja yang pengangguran terbuka gitu ya, kemudian semi menganggur, tampaknya aktif tapi kurang aktif gitu, bergerak tetapi kurang dalam menghasilkan pemanfaatan. Kemudian pengangguran tersamar dan pengangguran tersembunyi. Jadi sembunyi dan tersamar, menganggur tetapi tidak terlihat gitu ya, menganggur seperti ya mahasiswa atau pelajar atau orang yang mengambil bangku pendidikan tinggi. Pensiun dini juga menjadi bagian dari angka yang menganggur gitu ya, karena periode angkatan kerja atau produktivitas kerja adalah usia produktif sampai usia tertentu, di mana mereka mestinya melakukan aktivitas dalam kinerjanya. Kemudian pemanfaatan tenaga kerja menganggur akibat adanya hambatan secara fisik dan pastinya yang terakhir adalah tidak produktif. Oke, definisi dari pengangguran. Kita ulang-ulang terus mengenai pengangguran. Definisinya apa? Definisi pengangguran adalah orang yang masuk dalam angkatan kerja, dia itu nggak dapat kerjaan. Dia sedang mencari, tapi dia belum dapat. Jadi itu nganggur. Itu definisinya. Kemudian jenis pengangguran, ada pengangguran friksional, struktural, musiman, dan siklikal. Ini berbeda definisial dan artinya. Jadi kalau friksi itu perbedaan antara jumlah permintaan dengan lapangan kerja yang tersedia atau friksi. Misalnya gini, kalau kita mengubah kesesuaian, orang itu bekerja karena antara hak atau potensi atau prospek inputnya itu kan sesuai relevan. Nah, begitu dia tidak sesuai dengan apa yang diterima, maka itu terjadi friksi, terjadi perbedaan antara kompetensi dan kapasitas yang dia miliki dengan yang diminta oleh perusahaan. Artinya yang mampu dibayar oleh perusahaan. Kemudian struktural adalah pengangguran yang terjadi karena secara terstruktur itu berubah. Misalnya yang tadinya bekerja pada sektor
pertanian atau perkebunan, tetapi karena prinsipnya sudah menjadi negara atau wilayah industri, maka dia semuanya tiba-tiba nganggur karena sektornya atau struktur dari bisnis atau perekonomian itu bergerak kepada sektor manufaktur, di mana orang yang tidak memiliki skill pada sektor manufaktur akan nganggur gitu sementara waktu sambil mengupgrade kemampuannya. Demikian juga dengan pengangguran jenis ketiga, yaitu musiman. Jadi pada saat musim tembakau gitu ya, kayak saya contohkan di daerah Jawa Timur atau di Madura itu pada saat bulan musim kemarau, bulan-bulan Maret gitu ya, Maret sampai Juni atau Februari sampai Juni itu kan panas. Mereka bekerja, dapat duit banyak, banyak sekali. Terus tiba-tiba, ya nggak tiba-tiba, memang secara musiman mereka akan stop pada bulan Juli atau Agustus sampai ke belakang, Desember. Seperti itu. Nah, cyclical berarti siklus. Ini terjadi pada saat cyclical. Jadi ada pola, ada siklus di mana memang masa panen, bercocok tanam, siklus perubahan tren itu juga menyebabkan orang menganggur. Dari yang tadinya banyak pekerjaan, kemudian beralih menjadi atau bergeser menjadi unemployed. Oke, solusinya. Solusi dari mengatasi pengangguran, menciptakan pertumbuhan ekonomi. Jelas, kalau ekonomi bertumbuh, berkembang, dorongan terhadap berbagai sektor pada pariwisata, keuangan, jasa, kemudian transportasi, informasi, logistik itu didorong, ya banyak menyerap atau banyak akan meminta jumlah pekerja. Kemudian fleksibilitas dan investasi tenaga kerja, iya, dengan cara upgrading pelatihan, peningkatan hard skill, soft skill, kemudian ya dengan mensekolahkan, dengan menambah keahlian-keahlian yang lain, yang pastinya nilai investasinya mahal di awal, tapi memiliki kebermanfaatan, trade value-nya tinggi. Kemudian direct job itu juga harus dilakukan secara terus-menerus. Ya mungkin Balai Latihan Kerja juga bisa mendorong direct job, tetapi mengintegrasikan antara pemerintah, pelaku usaha, masyarakat, pemangku kebijakan, itu menjadi satu, menjadi kalau istilahnya pentahelik gitu ya, ada lembaganya, ada fasilitatornya, ada pekerjanya, ada targetnya, maka mereka akan bisa solve masalahnya. Meskipun kita di era ini mengalami lack of entrepreneurship gitu. Jadi daya juang entrepreneurial itu memang bukan berkurang, menurun gitu ya. Apalagi di masa pandemik ini menjadi satu kendala dan tantangan tersendiri. Nah, relasi antara pengangguran dengan kesempatan kerja. Adanya ketersediaan lapangan kerja bagi masyarakat itu atau semakin besarnya kesempatan kerja bagi penduduk usia produktif. Jadi kalau semakin banyak lapangan kerja, maka orang akan menjadi termobilisasi atau bergerak secara produktif. Nah, untuk usia produktif ini adalah chance, peluang, sekaligus tempat gitu ya untuk bisa mendapatkan produktivitas, mendapatkan income dan lain-lain. Jadi kalau negara itu semakin sedikit lapangan kerja, maka semakin kecil pula. Automatically. Ketika lapangan kerja itu banyak, maka ekonomi bertumbuh. Karena orang melakukan aktivitas konsumsi, kemudian produktivitas nambah. Tapi begitu lapangan kerjanya sedikit, pertumbuhan menjadi reda, penduduk usia produktif menjadi banyak yang menganggur. Itu sudah hukum gitu ya. Baik. Nah, terkait ini, kita sudah ada penugasan di LEAD, tolong dicermati dan dikerjakan dengan diskusi mendalam, berikan fakta, berikan empirical terkait tugas yang ada, dan pastinya kita akan diskusikan kembali pada sesi berikutnya. Oke, saya ini tutup dulu. Jadi kalau di era yang menurut Kementerian Aparatur Sipil Negara, kita perlu melakukan reformasi. Reformasi bukan hanya kepada reformasi sistem, tetapi reformasi mindset dan alur pikir. Bagaimana cara menciptakan
atau menghilangkan pengangguran di Indonesia, ya munculkanlah dulu mindset positif dengan men-setting gitu ya, mereformat pola pikir kita menjadi growth, berkembang, tumbuh. Jadi bukan hanya pada best learner, tetapi kita project learner yang visioner. Nah, bagaimana caranya agar kita memiliki keberanian untuk menjadi entrepreneur, untuk menjadi pencipta lapangan pekerjaan dan pengcreate bisnis, ya kita harus membangun wawasan, kemudian memperkuat kolaborasi, meningkatkan dan memunculkan potensi dengan cara selalu berinovasi, berkreativitas, dan manfaatkan digitalisasi, termasuk secara inklusi, secara menyeluruh menjadi bagian daripada pengembangan sumber daya manusia sendiri. Karena kita tidak ingin lowers labor effectivity, karena manusia adalah human capital, bagian daripada modal. Itu dari saya, semoga dapat diterima, dipahami, kemudian menjadi bahan ataupun menjadi dasar dari pembelajaran. Sampai bertemu lagi di sesi keempat. Salam semangat, salam sehat.